Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih. Dan saya sampaikan salam sejahtera bagi kita, pada seluruh jemaat yang setia. Duduklah tenang dengan baik. Hari ini engkau akan terima mahkota kehidupan itu, serta juga berkat-berkat kepadamu yang khusus untuk hari ini diberi kepada saudara sekalian. Dan firman yang akan disampaikan kepada saudara-saudara berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Hari kedatangan Tuhan ini adalah hari yang sedang dipersiapkan tentu. Maka bagi saudara sekalian harus mengetahui, saya harus katakan kepada saudara-saudara terlibat di dalam. Amin saudara. Amin. Shalom. Dari mulai mempersiapkan saudara menjadi manusia, termasuk menjadi dewasa dan dipulihkan serta diperbaharui. Tujuannya ialah supaya saudara menjadi anak-anak Allah. Setelah anak-anak Allah, saudara mau yang Tuhan kerjakan di dalam dirimu untuk menjadi apa? Katakan amin. Mari kita tepuk tangan. Saudara kekasih, hari ini untuk menjelang hari Tuhan datang adalah menjadi sebuah renungan bagi kita yang terpenting. Saya ulangi, di tengah setiap kita yang menjadi hamba atau anak-anak Tuhan juga, menjelang hari Tuhan dalam kedatangannya, saudara harus siap untuk menjadi hamba dengan ketentuan Allah untuk bekerja bersama-sama dengan saudara. Katakan amin. Allah juga akan melakukan perkara yang besar untuk mendahului roh dan pengertian kepada saudara-saudara supaya bisa untuk bekerja bersama-sama ke depan. Sebab apa yang akan kita lakukan, dengar baik saudara, adalah Dia itu untuk memberitahu hingga kita mengerjakannya dengan sempurna seperti yang Dia mau di tengah setiap pekerjaan itu. Menjelang hari Tuhan itu berbicara begini di tengah firman Allah dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai kepada ayat yang ke-25. Tentu firman ini jikalau sudah diungkapkan ribuan tahun yang lalu, yang penting hari ini saudara-saudara adalah penggenapannya. Penggenapan now dalam masa-masa ini, supaya kalau saudara-saudara siap untuk menjadi saksi, jangan lagi ada yang tertidur, tetapi bangkitlah supaya di dalam semua apa yang Tuhan kerjakan, dan ketika kita juga menjadi saksi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu atau mengerjakannya bersama dengan saudara, maka kita ada di sana. Dengarlah firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat untuk melakukannya dalam menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Demikianlah firman. Shalom saudara. Berbahagialah saudara yang memperhatikannya supaya ada res ataupun koreksi di dalam diri saudara-saudara saat-saat ini ketika sudah menerima firman Allah, bagaimana firman ini bekerja di dalam saudara-saudara untuk mengangkatmu hari ini adalah menjadi hamba. Kemudian kedua adalah
pencurahan kuasa roh. Dengan baik-baik saudara-saudara. Kalau saudara tidur, maka sulitlah bukti dan contoh. Sebab hari ini yang akan sampaikan kepada saudara-saudara adalah bangkit untuk memegang tongkat. Dan aku katakan hari ini kepada saudara-saudara untuk memegang kebenaran dan berkuasa roh yang akan dikerjakan ke depan. Sebab Allah mengerjakan tentang kedatangannya saudara-saudara. Hari ini saya memberitahu di situasi COVID yang sedang terjadi bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan yang mengundang. Bukan COVID-nya. Ketika katakan kepada saudara-saudara bahwa masa ini adalah masa penghakiman, Allah tidak tega masih dengan kasih dan kemurahannya untuk Dia melakukan semua penghakiman itu di masa di dunia ini. Karena Dia tidak akan berperang dengan kemurahan yang dicurahkannya di dalam. Maka dibiarkanlah yang namanya COVID-19 dalam penghakiman itu untuk membinasakan orang-orang yang ada di tengah-tengah semua kerusakan, di tengah-tengah semua berhala, di tengah-tengah orang-orang yang menyakiti hati. Sebutlah di antara bangsa-bangsa hari ini dinyatakan bahwa supaya saudara-saudara menjadi orang yang menjadi saksi di tengah apa yang Tuhan kerjakan. Bukan berdiam diri ataupun bukan saudara-saudara untuk menyenangkan diri. Saya menangis secara rohani saudara-saudara kalau engkau masih bergelut seperti seorang prajurit yang tidak dapat untuk melakukan tugas-tugasnya. Shalom. Yang hanya memusingkan dirinya sendiri. Ini bukan zamannya lagi. Itu yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Khususnya kepada jemaat saya harus katakan bahwa hari ini sebenarnya adalah hujan yang membasahi bumi. Bukan hujan batu yang membuat akan mendolong kepala hingga kita takut. Dan saya benar katakan kepada saudara-saudara ke depan, kalau ada hujan batu bisa pakai helm untuk tidak saudara-saudara terhalang dengan hutan. Bahwa sesungguhnya firman yang aku sampaikan kepada saudara-saudara bicara tentang pegang teguh. Karena waktu kita harus menunjukkan kepada dunia kita yang benar. Mengalah Tuhan kepadaku hingga dalam segala apapun yang sedang terjadi di tengah dunia ini, aku tetap mempergunakan kasih karunia. Aku tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan hari ini dikatakan firman Allah, hendaklah kamu saling menasehati di tengah kedatangan Tuhan Yesus. Menasehati satu dengan yang lain. Jangan menasehati juga satu dengan membangkitkan, mendorong untuk melintasi orang-orang untuk masuk dalam rumah Tuhan. Bukan sebaliknya. Shalom. Bukan sebaliknya. Saudara, ingat ini. Jangan sampai pada hari-hari yang akan datang Tuhan sendiri akan menggempur tempat ini dan rumah untuk pentingnya ibadah kita. Janji Tuhan yang sedang fokus dikerjakan dilakukan oleh nubuatan yang sedang digenapi. Shalom saudara. Shalom. Saya ulangi, janji Tuhan sedang fokus untuk dikerjakan semua penggenapan dalam nubuat apa yang sedang akan digenapi di tengah-tengah saat ini. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, bagaimana sebenarnya janji Tuhan itu Anda tahu untuk mengerti dan menjadi saksi kita. Shalom saudara-saudara. Shalom.
bebas dengan COVID ataupun yang melanglang buana orang-orang yang masih mencari dalam kepentingan diri sendiri. Ini tidak waktunya lagi. Katakan amin. Shalom. Ini bukan waktunya lagi. Sebab jika penghakiman sedang terjadi, ada dua arena yang sedang terjadi. Di sisi kanan Allah sedang membuat penuaian, di sisi kiri yang kedua adalah penghakiman sedang terjadi. Makanya kepada saudara-saudara yang baik-baik, kalau penghakiman itu terjadi, kematianlah yang dimaksud, kebinasaanlah yang sedang terjadi. Apa yang disebut dengan penghakiman itu? Dan tinggal di dalam penuaian itu, sebutlah kalau dicurahkan roh Tuhan. Saya sedang bersaksi kepada saudara-saudara, kalau saya sedang melihat bagaimana diarah, dipulihkan oleh orang yang tidak mengerti ataupun membenci tentang namanya Yesus oleh karena agamanya, menjadi masuk dan menangisi dirinya dan berkata, oh Yesus, Yesus. Berita tidak sedikit yang menyatakan dalam baptisan air, mereka semua dibaptis, tidak kurang dari 50.000 orang per minggu. Ada orang yang dibaptis, dan sampai dengan hari ini dengan baik-baik saudara-saudara. Semua yang namanya hotel atau plaza atau market-market di mana ada dijadikan untuk mereka untuk memuji dan menyembah Allah. Mengalir terus sampai ke Afrika, mengalir terus sampai ke Cina. Saya belum dengar kalau ada mengalir sampai ke Jepang. Memang belum pernah lihat dan belum ada yang tahu, termasuk ke Korea Utara. Berita ini disampaikan kepada saudara-saudara adalah bukan menjadi pendengar yang beriman, supaya saudara-saudara berbangkit. Amin. Amin. Dan kepada bangsa-bangsa pun sedang saya katakan, supaya bangsa-bangsa pun jangan terlalu sibuk lagi untuk mencari ataupun melakukan segala sesuatu tentang bangsa itu sendiri, atau dalam kesibukan untuk membangun secara dunia. Dengarkan hari ini, dan saya pun harus katakan kepada mereka di dalam semua bangsa-bangsa, bertobat, waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada kita sekalian tentang hari Tuhan yang akan datang. Sebab firman Allah banyak untuk menceritakannya, sehingga sebenarnya tidak fokus. Syukurlah kalau ada hamba-hamba Allah yang sedang dipenuhi dengan roh Tuhan, dapat untuk menyampaikannya atau dengan bahasa yang lain adalah tahapan demi tahapan dapat diuraikan. Sesungguhnya bahwa semua apa yang sedang dikatakan oleh firman Allah tentang hari kedatangan Tuhan diuraikan, digenapi pada saat-saat ini. Berikan tepuk tangan bagi kita. Shalom. Penggenapan itu adalah saya harus pergi ke setia bahwa oleh roh adalah semua dikerjakan bagi orang-orang yang ada di tengah mereka semua yang dipenuhi dengan roh. Saya harus berkata kepada saudara-saudara, sebab itu aku sudah sering mengatakan kepada saudara-saudara, pergunakanlah karunia rohnya. Betapa kayanya kita di hadapan Allah karena karunia roh. Amin, saudara. Betapa kayanya kita secara mendasar Allah ketika kasih Tuhan ada pada kita. Dengan seluruh lengkap, saya harus katakan kepada orang-orang yang setia dengan baik-baik, saudara-saudara, di hadapan Allah, engkau sangat diberkati, dan berkat itu luar biasa untuk melimpah. Maka aku katakan kepada saudara-saudara adalah setialah untuk Tuhan di tengah kasihnya yang supaya jangan digunakan yang lain, tapi pergunakanlah untuk kemuliaan. Lagi-lagi
Saya harus katakan kepada saudara, pergunakanlah waktu yang ada padamu untuk bersekutu dengan Roh. Tuh, waktu ini saya harus beritahu kepada saudara-saudara adalah waktunya Tuhan. Artinya Tuhan datang turun tangan, Tuhan datang sering untuk menyerahkan dirinya kepada bangsa-bangsa. Tuhan berencana dan Tuhan juga untuk mengetuk setiap gereja atau hamba-hambanya untuk membuat semua terbit yang namanya bangkit dan berbicara tentang namanya apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dan tentang Roh itu adalah supaya menyelamatkan bagi dunia yang ada di sekitar bumi. Dengan waktu ini saya sedang berbicara juga di hadapan Allah mengenai suatu waktu Tuhan. Apa kira-kira yang mau dilakukan? Dan ini jawaban yang penuh dengan super ajaib. Engkau selalulah dengar-dengaran dengan apa yang mau aku akan katakan. Shalom saudara. 2010 saya sudah terima dengan bahasa yang berbeda. Tuhan pernah katakan begini saya. Engkau lakukan apa yang aku katakan. Jangan lakukan apa yang aku tidak lakukan. Shalom saudara. Shalom. Ini maka waktu bagi kita sekalian perlu diajarkan kepada saudara-saudara adalah waktu itu adalah waktu bersekutu dengan Tuhan. Mau dengar-dengar dengan Tuhan. Sehingga jika COVID pun sebenarnya sedang membuat manusia harus berisolasi, harus jaga jarak, harus banyak menunggu di dalam rumah. Dengar baik-baik. Maksudnya juga adalah supaya waktu banyak berdoa. Shalom. Sudah waktu. Berbahagialah saudara-saudara tadi mendapatkannya. Haleluya. Waktu Tuhan dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu di tengah kita saudara-saudara, nubuatan yang terus digenapi ini, hari ini merenungkan tentang hari kedatangan Tuhan itu. Beginilah firman Tuhan dalam kitab Wahyu yang pertama, Wahyu pasal 22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dengar baik. Berbahagialah orang-orang yang mendengar. Saya katakan kepada saudara-saudara, coba banyak mendengar suara Tuhan. Bila penting saudara-saudara, jangan melakukan sesuatu sebelum Tuhan akan berkata. Gimana sih? Dengar baik-baik. Sebab kita sedang berbicara dalam roh, di tengah pengertian roh, bahwa sesungguhnya Tuhan tetap berbicara. Ketahui saudara-saudara, kalau Tuhan terus berbicara berarti adalah supaya kita terpimpin di dalam roh. Firman itu yang sedang berkata kepada saudara-saudara adalah supaya roh akan memimpin kamu kepada keseluruh kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maka dikatakan begini saudara-saudara, untuk menuruti segala perkataan-perkataan nubuat ini, maka diberikan kepada saudara-saudara kebahagiaan. Sangat kita butuhkan sekarang ini saudara-saudara, yang namanya kebahagiaan. Katakan amin. Shalom. Lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kalau soal jasmani dan uang ataupun soal makan-makan di mana-mana, dengan baik-baik. Karena kebahagiaan yang datang dari Tuhan adalah bagaimana kita kembali dipulihkan di dalam. Masih sedang berbicara kepada kita supaya menuruti semua perintahnya, karena Tuhan sedang berbicara. Dengan baik selanjutnya dikatakan firman Allah ini, untuk hari kedatangan Tuhan ini berarti, dan aku
dari awal. Bagaimana Yohanes untuk menerima pewahyuan ini dan memberitahukan supaya saudara-saudara tidak mengambang dan tidak menghail. Dengarkan baik-baik, bangsa-bangsa, tentang hari kedatangan Tuhan, supaya engkau pun yakinkan saudara-saudara bahwa sesungguhnya hari kedatangan Tuhan saat ini. Apa yang dia lakukan adalah seperti yang sudah difirmankan dalam nubuat ini, untuk bisa kita mengikuti garis di tengah apa yang sudah dikatakannya. Firman Tuhan ini saya teruskan. Dikatakan begini, untuk menunjukkan kepada semuanya apa yang akan terjadi. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana sebenarnya Tuhan akan mengerjakan di tengah hari kedatangan. Di dalam kesimpulan itu saya harus beritahu kepada saudara-saudara, Roh itu sedang berbicara. Dan jikalau saat ini saudara, tentang apa yang sudah diberitahukan kepada Yohanes, maka diberitahukan kepada saudara-saudara bahwa bersiaplah kedatangan Tuhan Yesus ini. Orang-orang akan memberi jalan. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan akan membawa keselamatan. Lagi-lagi saya harus beritahu kepada saudara-saudara, begitu gentingnya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk merintis, membukakan pintu dan membawa hidupnya untuk membawa banyak orang masuk di tengah keselamatan itu. Berikan tepuk tangan dulu. Saya tidak itu. Sehingga misi harus saya beritahukan kepada saudara-saudara adalah supaya sampai di kota-kota lain. Seperti yang saya ungkapkan kepada saudara-saudara, kalau kita terbebani kota Rantau Rapat dan Labuan Batu ini, sulit apa bagi kita sebenarnya? Saudara sudah dilengkapi dengan kasih karunia Roh untuk membuat bahwa kita bisa untuk menyelenggarakan KKR besar di lapangan kita ini. Berikan tepuk tangan bagi itu. Supaya saudara-saudara jangan tinggal diam. Hingga dalam segala perlengkapan kebutuhan yang seharusnya saudara hantar di dalam rumah Tuhan, jangan lagi saudara akan makan sendiri. Melainkan ungkapkan di hadapan Allah apa yang engkau beri, apa yang engkau tetapkan dari setiap kebenaran firman-Mu. Aku hantar supaya aku juga jangan berdosa di dalam zaman dan situasi sekarang yang sedang ada di tengah pencurahan. Katakan amin. Katakan amin. Supaya di dalamnya saudara-saudara semua pekerjaan Allah yang Dia akan kerjakan, janganlah kiranya ada kita didapati keadaan bermalas-malas, bahkan keadaan yang melawan pekerjaan Tuhan, bahkan juga mencuri di tengah-tengah pekerjaannya yang sedang Dia arahkan, yang sedang Dia kumpul, yang sedang Dia buat untuk membuat semua perlengkapan pembekalan itu di tengah pekerjaan Tuhan. Kedua, sesungguhnya ini firman Tuhan yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan dengan baik-baik. Di situ jugalah masa di dalam penghakiman ini dan datangnya Tuhan untuk kalian kedua dalam semua perancangannya dan rencananya, ialah bahwa di sana juga akan terjadi yang namanya untuk membalas semua orang menurut perbuatan. Ada tertulis dalam pengadilan Kristus, semua orang menghadap, dan inilah waktunya. Saudara-saudara, ternyata dahulu kala ketika aku baru mengenal firman yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berkata bahwa penghakiman itu adalah menghadap pengadilan tahta Kristus, sehingga yang jahat akan menerima upahnya yang jahat dari kejahatannya, dan yang baik akan menerima upahnya dari segala kebaikan itu. Ternyata dengan baik saudara-saudara,
masa hidup ini pengadilan Kristus itu yang sedang digelar. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kenapa? Saya memiliki hikmat yang benar bahwa kalau pergelaran untuk yang baik dan yang jahat di bawah kolong langit ini atau di akhirat dengan baik-baik, saudara-saudara, saya katakan tidak seru. Di bawah kolong langit yang akan dikatakan bahwa terjadi penghakiman itu, tinggal kata firman Tuhan berkata, yang benar akan masuk dalam kerajaan surga secara otomatis. Tidak ada lagi. Dan yang jahat tidak dapat untuk menghadap tahta Allah dan tidak masuk dalam kerajaan surga, maka dia masuk kepada hukuman ini. Itu yang ada di tengah hari kedatangan Tuhan yang sedang kita persiapkan ini, atau yang sedang kita bicarakan ini, bahwa adalah versinya dikatakan hari ini adalah penghakiman ini, bahwa berbicara sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatannya dengan baik. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, dan yang awal dan yang akhir. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak untuk atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Ada untuk menerima mahkota itu, menerima upahnya. Di mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan itu masuk dalam kehidupan kekal. Pohon-pohon kehidupan itu berbicara tentang kehidupan kekal. Lagi-lagi sudah dikatakan, berbahagialah orang yang menyucikan jubah. Ini barangkali bukan berbicara soal laundry dalam jubah yang sedang disuci atau dicuci dengan baik, saudara-saudara. Maksudnya kepada saudara-saudara akan diungkapkan bahwa jubah yang dimaksud adalah pakaian kotornya, sikap dan manusia lamanya sudah disucikan menjadi jubah yang berharga. Dengarlah baik-baik, gantilah itu dengan semua mahkota yang diberikan kepada saudara-saudara untuk bisa masuk dalam kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan. Sedang aku katakan ini kepada saudara-saudara adalah masa hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang ketiga, perlu saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Firman itu berbicara begini dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ada sudah dikatakan ini firman dalam pembuatan bahwa inilah yang akan terjadi. Dengar baik-baik, untuk hari Tuhan yang akan datang itu adalah sampai puncaknya, di mana Yesus Kristuslah, bukan yang lain. Di mana Yesus Kristuslah, bukan Tuhan yang lain. Di mana Allah sudah memberikan kepada anaknya Yesus Kristus, yang oleh namanya semua apapun yang ada di bawah kolong langit ini akan bertekuk lutut. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Berikan tepuk tangan. Dan dengan baik-baik digenapkanlah firman ini. Kalau kita sedang berbicara hari Tuhan, bahwa dikatakan pemerintahan sudah ada di dalam tangannya, untuk digembalakanlah, untuk diperintahkanlah semua. Apakah masih ada hari kedatangan Tuhan yang akan kita bicarakan dengan baik-baik, saudara-saudara? Ini masih di sisi Tuhan yang sedang mengerjakannya. Karena di sana sini
pasti akan terjadi ada banyak hal saudara-saudara. Hingga saat ini saudara-saudara, yang perlu saya harus beritahu supaya semangat saudara tentang hari kedatangan Tuhan dan tentang seluruh persiapannya di tengah hari kedatangannya yang akan dikerjakan, yang kita lihat adalah bahwa di dalam sisinya Tuhan akan terjadi yang namanya penuaian, keselamatan, dan masuknya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan akan kukatakan kepada saudara-saudara, di sanalah rumah Tuhan yang meriah dan sorak-sorak kemenangan masih terjadi di bawah kolong langit ini saudara-saudara. Dan yang terjadi di sisi lain, bahwa semua penghakiman itu dengan tidak teganya Tuhan masih ada di sorga dengan baik. Shalom. Genap firman ini yang berkata ini, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang sudah difirmankan. Aku katakan kepada saudara-saudara adalah firmanlah yang sedang terjadi dan digenapi di tengah kedatangan hari Tuhan itu. Maka di sisi lain soal penghakiman itu, bahwa mereka sendirilah yang menerima segala perbuatan jahat apa yang dikerjakannya, yang akan menuju kepada kebinasaan yang dilakukan bagi orang-orang yang tidak mau dipulihkan, bagi orang-orang yang tidak ada lagi mau di tengah pertobatan. Saya akan meyakinkan saudara-saudara bahwa hari ini adalah bekerjalah saudara-saudara di tengah tuai ini. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan. Bekerjalah bagi saudara-saudara. Pernah Yesus katakan untuk nubuatan ini harus digenapi. Saudara siap untuk menggenapinya. Dia katakan bekerja sedikit. Kenapa bekerja sedikit? Dengan baik saudara-saudara. Banyaknya orang masih memusingkan dirinya sendiri. Tidak terkecuali kepada pendeta, tidak terkecuali yang disebut dengan hamba Allah, dengan baik-baik, supaya kita lakukan saudara-saudara untuk menyatakan diri penuh dengan kuasa roh, hingga seluruh pernyataanmu bahwa engkau dipenuhi dengan roh Allah, bangkit, turut menuai tanpa terlalu pusing dengan